Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas rancang bangun kelompok kami, yaitu dengan merancang mesin thresher padi. Sebelum masuk ke latar belakangnya, kami akan memperkenalkan dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Raffi Pradipta dengan NIM akhir 029. Kemudian ada Yasir Akmal dengan NIM akhir 030. Kemudian ada Susilo Abdul Ghani dengan NIM akhir 32. Kemudian terakhir ada Firman Yunus Setiawan dengan NIM akhir 034. Next. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam latar belakangnya. Tanaman padi ini merupakan sumber bahan pangan utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi oleh karena itu keberadaan padi ini sangat vital untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Namun dalam proses panen padi seringkali petani dihadapkan pada suatu permasalahan-permasalahan yang cukup rumit. Salah satunya adalah proses perontokan padi. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga tenaga kerja yang cukup banyak. Jadi melihat dari permasalahan demikian, kami merancang diperlukan suatu metode alat yang dapat mempercepat dan mempermudah proses panen, khususnya pada tahap perontokan padi. Next. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan solusi pemanenan padi yang lebih efisien dengan menggunakan mesin thresher padi. Alat ini bekerja dengan bantuan mesin sehingga proses perontokannya bisa lebih cepat dan tenaga yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Keunggulannya, mesin ini memiliki kapasitas kerja yang besar dan hasil perontokan yang lebih bersih. Dengan begitu, proses panen bisa berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk alat power thresher atau mesin perontok padi untuk inovasi terbarukan, untuk beberapa mesin perontok padi yang beredar di pasaran memang cepat dan untuk memanen padi, namun masih kurang maksimal dalam merontokkan padi dan masih banyak memakan biaya. Oleh karena itu untuk inovasinya kita mau memodifikasi pada mesin perontok padi, khususnya modifikasi pada misau perontok, serta juga akan ada penambahan roda pada bagian mesin untuk menambah mobilitas ketika pembawaan mesinnya. Oke, nah, mungkin untuk cara kerja mesin mesin perontok padi sendiri yaitu yang pertama yaitu memasukkan padi, yaitu padi yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam bagian pemasukan pada mesin. Biasanya berbentuk silinder atau drum yang berputar. Yang kedua yaitu proses perontokan padi, di mana di dalam mesin terdapat drum atau silinder berduri speak tooth yang berputar dengan kecepatan tinggi. Pada saat padi dimasukkan akan terkena gesekan dari dalam drum, sehingga bulir gabah akan terlepas dari tangkai atau jeraminya, dan untuk tangkainya akan terbuang keluar. Yang proses ketiga yaitu proses pemilihan. Proses pemilihan yaitu gabah yang sudah terlepas jatuh ke bawah dan biasanya melalui ayakan atau saringan untuk memisahkan gabah dari kotoran ringan seperti jerami kecil atau debu. Setelah gabah melewati saringan, kemudian kipas blower akan berfungsi untuk meniup dan membuang jerami atau daun kecil yang nantinya akan terbuang keluar. Yang terakhir yaitu proses penampungan. Setelah butiran padi melewati proses pemisahan dan penyaringan, gabah padi tersebut akan ditampung untuk dikeringkan. Baik, selanjutnya ada elemen dari mesin thresher padi. Yang pertama ada holder padi, yang merupakan komponen utama untuk perontokan padi dari batangnya. Lalu ada kipas blower untuk memisahkan bulir padi atau gabah dari daun atau batang padi. Kemudian ada filter untuk menyaring gabah dengan batang atau daun padi. Lalu ada box plastik untuk wadah dari gabah yang sudah melalui proses perontokan padi. Lalu ada pillow block sebagai bantalan dari poros huller. Lalu ada pipa besi untuk rangka dari mesin perontok padi. Lalu ada diesel sebagai penggerak utama dari mesin. Kemudian ada roda untuk mobilitas mesin. Lalu ada puli untuk mentransfer putaran
dari diesel ke huller perontok. Dan kemudian yang terakhir ada plat besi untuk bodi mesin perontok padi. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya ada harga-harga dari masing-masing komponen mesin yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa total dari elemen-elemen dari mesin perontok padi yaitu sebesar Rp5.657.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribution pada mesin perontok padi. Bisa dilihat untuk desainnya, di mana mesin perontok padi itu berfungsi untuk memisahkan tangkainya dengan padinya, dan nantinya akan menjadikan sebuah beras. Di mana ketika padi tersebut sudah dipanen, kita akan memasukkan padi tersebut ke dalam sini, yaitu nanti akan diproses huller, yaitu memisahkan tangkainya dengan padinya. Untuk tangkainya sendiri akan keluar dari belakang mesinnya. Nah, nanti tangkainya itu akan keluar dari sini. Dan untuk padi yang sudah dipisahkan pada hullernya, dia akan turun ke bawah. Nah, di sini itu bawahnya itu ada saringannya, yaitu memisahkan padi dengan jerami kecil. Selanjutnya padi tersebut akan turun ke bawah dan dia akan terkena kipas atau boiler yang memisahkan kotoran-kotoran kecil atau jerami yang sudah turun ke bawah, dan nantinya akan keluar melalui celah sini. Nah, celah sini itu ada nah, nah celah sini itu ada seperti lubang yang nantinya padi tersebut akan keluar. Mungkin itu saja cara kerja atau pemrosesan tangkai padi menjadi beras. Ya, baik. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.